Apa itu kalam? Kalam itu ialah sebuah susunan lafaz atau kata yang berfaedah atau memberikan pengertian dengan disengaja. Muhammadun di sini merupakan lafaz karena sebagian dari lafaz Muhammad atau komponen bentukan dari Muhammad itu merupakan huruf hijaiyah, yaitu huruf yang pertama mim, ha, mim, dan dal, maka itu disebut dengan lafaz. Jika kalimat tersebut jenisnya intransitif, maka cukup ada subjek dan predikat saja, maka sudah sempurna. Maka itu dikatakan dengan kalam sempurna. Koma Muhammadun. Koma ini merupakan kata kerja yang intransitif atau fi'il lazim, tidak membutuhkan terhadap maf'ul. Muhammadun perannya di sini sebagai fa'il atau pelaku atau subjek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pada playlist Jurumiyah part 1, kita telah membahas mengenai kalam. Baik itu berupa definisi kalam maupun syarat pembentuk dari kalam itu sendiri. Secara garis besar, dalam bahasa Indonesia, kalam itu adalah sebuah ucapan atau percakapan yang disuarakan. Maksudnya digunakan untuk berbincang, karena syarat kalam itu salah satunya adalah harus berbentuk lafaz yang identik dengan suara, tentunya harus diucapkan. Kalam apabila dituangkan dalam bentuk tulisan, maka ia akan berupa sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Tahu sendiri kan apa itu kalimat? Kalimat itu merupakan susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Seperti contoh, Muhammad pergi ke masjid. Ini namanya kalimat. Kenapa disebut kalimat? Karena terdiri dari beberapa kata dan memberikan pengertian atau faedah yang disebut dengan mufid. Di sana kita lihat ada beberapa kata seperti Muhammad. Ada kata pergi, ada kata ke, dan ada kata masjid. Nah, gabungan dari beberapa kata sehingga menghasilkan sebuah makna maupun pengertian ini yang dinamakan dengan kalimat. Dalam bahasa Indonesia, komponen pembentuk kalimat itu disebut dengan kata. Nah, kata sebagai komponen pembentuk kalimat ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika kita melihat dalam bahasa Indonesia, ada beragam kata yang dapat kita temukan, seperti kata benda, kata kerja, kata depan, kata sifat, kata hubung, kata tanya, kata ganti, dan masih banyak lagi yang lainnya jika ingin dicari secara mendalam. Begitu juga dalam bahasa Arab, komponen pembentuk kalam atau kalimat dalam bahasa Indonesia itu disebut lafaz atau kata dalam bahasa Indonesia. Lebih tepatnya bukan lafaz ya, melainkan kalimat atau kalimah. Karena pengertian kalimat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu berarti satuan kata. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalimat itu berarti gabungan kata. Agar tidak bingung, untuk pengertian kalimat dalam bahasa Arab ini kita ganti menjadi lafaz saja. Atau tetap disebut dengan kalimat, melainkan pelafadzannya kita baca sebagai kalimat saja, agar tidak bingung. Jadi, komponen pembentuk kalam itu disebut dengan kalimah. Jadi fix ya, komponen pembentuk kalam itu disebut dengan kalimah. Berbeda dengan bahasa Indonesia, yang mana macam kata sebagai komponen pembentuk kalimatnya itu banyak dan beragam. Kalau dalam bahasa Arab itu hanya dikelompokkan menjadi 3 saja, yaitu kalimah isim atau kata benda, kalimah fi'il atau kata kerja, dan kalimah huruf atau kata sambung atau kata hubung. Untuk lebih jelasnya, kita baca dulu redaksi pada kitab Matan Jurumiyah agar penjelasannya sesuai dengan panduan kitab kita. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Artinya, adapun pembagian-pembagian kalam atau komponen-komponen pembentuk kalam itu sendiri ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Huruf ja'a limaknan, huruf yang bermakna atau mendatangkan sebuah makna. Jadi, komponen yang membentuk suatu kalam itu sendiri ada 3, yaitu kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Akan tetapi tidak semua kalam itu harus berisi 3 komponen tersebut, karena ada kalanya kalam itu hanya berisi isim saja, seperti jumlah ismiyah, mubtada khobar, contohnya Muhammadun qaimun, yang artinya Muhammad berdiri. Itu terdiri dari isim saja, yaitu Muhammadun isim dan qaimun isim, tapi membentuk suatu kalam. Tidak ada fi'il dan hurufnya. Bahkan ada juga yang hanya berupa fi'il saja seperti fi'il amar. Contohnya kum.
Kum itu adalah fi'il amar atau kata perintah yang artinya berdirilah. Itu terdiri dari satu kata saja, yaitu fi'il. Bisa dikatakan sebagai kalam walaupun tidak terbentuk dari dua komponen lainnya, yaitu isim dan huruf. Itu semua sudah dikatakan sebagai kalam karena sudah memenuhi syarat kalam itu sendiri. Poin yang didapat dari pengertian ini adalah komponen yang bisa digunakan untuk membuat kalam itu ada 3, yaitu bisa terbuat dari isim, fi'il, atau huruf. Serta tidak harus 3 komponen itu ada dalam satu kalam. Jadi bisa saja hanya terdiri dari isim saja, atau isim fi'il, atau fi'il isim, atau isim huruf isim. Yang penting telah memenuhi syarat dan dapat dimengerti. Nah, kita ambil contoh kalam yang kompleks, yang ada isim, fi'il, dan hurufnya. Kita ambil contoh sebelumnya yang merupakan contoh dari sebuah kalimat, yaitu Muhammad pergi ke masjid. Ini kita jadikan contoh dari kalam yang kompleks, yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Contoh ini agar bisa disebut sebagai kalam, kita translate ke dalam bahasa Arab dulu. Karena syarat kalam yang keempat itu adalah wada', yang sebagian ulama nahwu nafsiri wada' itu harus berbahasa Arab. Jadi jika masih berbahasa Indonesia itu bukan dinamakan kalam. Kita translate. Muhammad pergi ke masjid. Bahasa Arabnya Muhammadun yadhabu ilal masjidi. Nah, contoh kalam ini merupakan contoh yang kompleks, yaitu Muhammadun yadhabu ilal masjidi. Karena terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama isim, berupa kata Muhammadun dan kata masjid. Yang keduanya itu sama-sama nama orang dan nama tempat. Yang kedua ada kalimah fi'il, yaitu kata yadhabu, yang artinya itu adalah pergi. Itu merupakan kalimah fi'il atau kata kerja. Yang ketiga ada kalimah huruf atau kata depan, yaitu ila yang berarti ke. Nah, pada contoh ini kita dapat menemukan kalam yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu kalimah isim, fi'il, dan huruf. Nah, ketiga komponen ini jika disatukan dan membentuk suatu susunan yang memberikan faedah atau pengertian, maka disebut dengan kalam. Pada bab ini kita akan mempelajari semua jenis pembagian kalam, baik berupa kalimah isim, kalimah fi'il, ataupun kalimah huruf yang harus dipahami oleh para pemula. Kita mulai pembahasannya. Komponen pembentuk kalam yang pertama itu adalah kalimah isim. Isim dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kata benda, seperti kata Muhammad dan kata masjid pada contoh di atas, yang merupakan kata benda berupa nama orang dan nama tempat. Secara bahasa atau harfiah, isim berasal dari kata ismun yang artinya nama atau penamaan, bahkan diidentikan dengan kata benda. Sedangkan menurut istilah, isim adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wat'an, yang artinya kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu, wat'an, sesuai dengan ketetapan yang berlaku atau kesepakatan orang Arab. Jadi setiap kata yang mempunyai makna saat berdiri sendiri, akan tetapi tidak bisa disandingi oleh zaman atau waktu, maka itu disebut dengan isim. Zaman atau waktu yang dimaksud ini adalah masa yang biasanya melekat pada kata kerja atau sebuah kejadian, seperti masa lampau atau sudah terjadi, masa sekarang atau sedang berlangsung, dan masa depan atau akan berlangsung. Mudahnya, isim itu adalah kata benda, karena kata benda tidak bisa terkait oleh waktu. Untuk lebih gampangnya, mari kita contohkan bahwa isim atau kata benda itu tidak berkaitan atau terikat oleh waktu. Masa atau waktu yang berlaku dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu madhi dengan masanya lampau yang berarti telah atau sudah, hal dengan masanya sekarang atau sedang berlangsung, dan mustaqbal dengan masanya akan datang atau masa depan. Kita ambil contoh isim atau kata benda yang berupa pulpen. Pulpen bahasa Arabnya adalah kolamun. Pulpen itu tetap dikatakan pulpen walaupun pulpen itu ada di masa lampau atau masa lalu. Tidak berubah namanya, artinya tidak terkait dengan waktu. Karena pulpen ini jika ada di masa lampau maka maknanya berubah menjadi sudah pulpen? Tidak. Atau berada di masa sekarang maka maknanya berubah menjadi sedang pulpen? Tidak. Atau pula jika ada di masa yang akan datang maka maknanya berubah menjadi akan pulpen? Tidak. Akan tetapi tetap pulpen. Kapanpun pulpen itu berada,
Namanya pulpen, ya tetap pulpen. Karena pulpen yang merupakan kata benda itu tidak terikat oleh waktu. Berbeda dengan kata kerja, yang mana keberadaannya selalu disandingi oleh waktu. Seperti contoh, pergi. Kata pergi, jika ada di masa lalu, maka perginya berubah menjadi telah pergi. Artinya perginya telah terjadi. Begitu juga jika berada di masa sekarang, maka berubah lagi menjadi sedang pergi. Artinya perginya sedang berlangsung. Bahkan jika berada di masa yang akan datang, maka berubah lagi menjadi akan pergi. Artinya perginya belum terjadi dan akan dilakukan. Bisa kan dibedakan perbedaan antara isim dengan fiil? Jadi kalau isim itu seperti kata pulpen, itu tidak bisa disandingi oleh waktu. Contohnya sudah pulpen, sedang pulpen, atau akan pulpen. Tidak bisa, karena isim adalah kata benda. Sedangkan fiil itu sendiri bisa disandingi oleh waktu, seperti pergi menjadi sudah pergi, sedang pergi, dan akan pergi. Dari maknanya sudah bisa dibedakan. Dari sini kita dapat mengetahui perbedaan isim atau kata benda dengan fiil atau kata kerja itu sendiri. Intinya, kata yang tidak bisa disandingi dengan waktu, maka termasuk isim. Sebaliknya jika bisa, maka ia termasuk dari fiil. Berikut ini contoh-contoh kata yang tergolong isim. Qolamun merupakan isim yang berupa nama benda, yang artinya itu adalah pena. Baitun merupakan isim yang berupa nama tempat, yang artinya itu adalah rumah. Qomarun juga isim, termasuk nama benda, yang artinya itu adalah bulan. Muhammadun juga termasuk isim, nama orang, artinya itu adalah Muhammad. Antah, ini merupakan isim juga, termasuk isim domir atau kata ganti, yang artinya itu adalah kamu. Hadza ini merupakan isim juga, yang merupakan isim isyarah, kata tunjuk yang artinya itu adalah ini. Man ini juga merupakan isim, yang merupakan isim mausul, atau kata hubung, yang artinya itu adalah orang, yang. Zalikah, sama seperti hadza merupakan kata tunjuk atau isim isyarah, yang artinya itu adalah itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya, bisa dicari sendiri. Coba perhatikan, semua kata di atas tidak bisa disandingi dengan masa, yaitu masa yang tiga itu, yaitu sudah, sedang, atau akan. Kita coba, qolamun tidak bisa disandingi oleh masa, yang artinya pena. Sudah pena, sedang pena, akan pena, tidak bisa. Atau baitun, yang artinya itu adalah rumah. Sudah rumah, sedang rumah, akan rumah, tidak bisa. Qomarun, yang artinya itu adalah bulan. Sudah bulan, sedang bulan, akan bulan, tidak bisa. Muhammadun, yang artinya itu adalah Muhammad. Sudah Muhammad, akan Muhammad, sedang Muhammad, tidak bisa juga. Antah, kamu. Sudah kamu, sedang kamu, akan kamu, tidak bisa. Ini, sedang ini, akan ini, sudah ini, tidak bisa. Tapi kalau sedang ini, itu sepertinya bisa, agak-agak bisa. Karena yang dimaksud sedang ini itu adalah berasal dari kata sedang begini, disingkat menjadi sedang ini. Tapi untuk ini sendiri yang merupakan kata tunjuk, itu tidak bisa. Sedang ini, sudah ini, akan ini, tidak bisa. Man, orang. Sedang orang, atau akan orang juga tidak bisa. Itu, sedang itu, sudah itu, akan itu, tidak bisa. Sama seperti ini tadi. Maka kesemuanya ini bisa digolongkan sebagai isim karena tidak bisa disandingi oleh masa, baik itu masa lampau, sekarang maupun masa yang akan datang. Intinya, kata yang tidak bisa disandingi dengan waktu maka termasuk isim. Sebaliknya jika bisa, maka ia termasuk dari fiil. Apa itu fiil? Maka kita akan melangkah pada pembahasan komponen pembentuk kalam yang kedua, yaitu kalimat fiil. Fiil adalah